Organic Coffee Face Mask. Pengertian bisnis retail. Retail yaitu kegiatan bisnis perdagangan, penjualan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi. Pada dasarnya, retail adalah sebuah bisnis penjualan barang atau jasa secara eceran atau satuan, yang produknya langsung ditunjukkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bukan untuk sebagai produk yang akan dijual kembali atau diproses sebagai bahan membuat produk lain. Nama produk Halal Max. Arti nama produk: kopi yang dibuat sebagai masker organik berasal dari Lampung. Maka dari itu, kita mengambil kata halau dari bahasa Lampung yang artinya indah atau cantik. Max berasal dari bahasa Inggris yang artinya masker. Jadi, kurang lebih pengertian Halal Max adalah masker kecantikan. Alasan memilih produk. Ketersediaan barang mudah didapatkan. 2. Cara pembuatan dan pemakaian mudah. 3. Tidak membutuhkan karyawan yang banyak. 4. Tidak sulit mencari tempat berjualan. 5. Memiliki pangsa pasar yang lumayan besar. 6. Jika laris maka keuntungannya besar. 7. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar. 8. Masyarakat menyadari bahwa perawatan diri itu penting. Hal unik produk ini. Satu, produk ini akan dibagi menjadi dua, yaitu produk bubuk dan produk clay. 2. Produk masker organik pertama, yaitu hanya kopi bubuk saja. Yang ketiga, produk masker organik kedua, yaitu kopi bubuk yang sudah dicampur dalam minyak kelapa. 4. Manfaat yang sangat banyak untuk wajah. 5. Cara pakai yang mudah, hanya perlu 15-20 menit. 6. Kemasan yang sangat ekonomis. Manfaat produk. Sebagai antioksidan. 2. Mengurangi jerawat. 3. Mengangkat sel-sel kulit mati. 4. Mengurangi selulit. 5. Menyamarkan mata panda. 6. Melawan penuaan dini. 7. Meratakan warna wajah. 8. Merawat kulit yang terbakar dari matahari. 9. Mengecilkan pori-pori wajah. 10. Menyamarkan bekas jerawat. 11. Mencerahkan wajah. 12. Melembabkan kulit. 13. Menutrisi dan melembutkan kulit wajah. 14. Mengencangkan kulit wajah. 15. Membantu memudarkan flek pada wajah. Hasil wawancara dengan pelaku usaha sejenis.
Nah, wawancara ini saya lakuin kepada teman saya sendiri. Jadi wawancara ini hanya sedikit saja dikarenakan teman saya juga baru merintis usahanya. Seperti itu. Oke, ini adalah bentuk mind mapping yang sudah saya petakan. Nah, mind mapping ini saya buat berdasarkan keterkaitan produk terhadap detail-detail topik dan subtopiknya. Seperti itu. Nah, untuk di bagian ini saya membuat analisa matrik pemilihan keputusan. Nah, analisa matrik pemilihan keputusan ini saya buat berdasarkan promosi. Jadi di sini ada berbagai macam kriteria dan beberapa pilihannya. Setelah itu saya jumlahkan. Nah, kriteria kesesuaian ini ada jenjangnya, ada nomor 1, 2, 3, dan 4 sesuai standar yang sudah saya buat. Nah, untuk bagian ini adalah analisa perbandingan mengenai produk dengan usaha sejenis. Jadi, perbandingan ini saya lakukan yang usahanya hampir sama, hanya berbeda dari bahannya saja. Kalau saya menggunakan masker organik dan saya bandingkan kepada masker yang berbahan kimia gitu. Seperti itu. Di sini udah terlihat ya, ada macam-macamnya, ada aspeknya apa aja, terus saya buatkan bobotnya, lalu saya buat kesimpulan. Nah, untuk bagian ini adalah bagian terakhir yang akan dibahas, yaitu bisnis model Canva atau BMC. Nah, untuk bagian customer segment, yang pertama ada remaja atau pelajar, dewasa, pekerja, mahasiswa atau mahasiswi, seseorang yang rajin merawat diri. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada social media marketing, penjualan online dengan menggunakan e-commerce. Nah, tadi udah dijelasin kan di mind mapping e-commerce itu seperti apa. Yang kedua ada social media. Yang ketiga ada endorsement, jadi testimoni terhadap produk yang kita pakai dari konsumen yang memakai. Nah, yang keempat itu ada promo atau diskon. Contohnya seperti buy 5 get 1. Nah, selanjutnya ada channel. Nah, channel ini yang pertama ada direct. Direct ini seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, yang kedua ada awareness. Awareness ini contohnya dari mulut ke mulut. Terus memasang iklan di media sosial, dan terakhir menyewa influencer yang mempromosikan kita. Selanjutnya yang ketiga ada purchase. Jadi purchase ini kita cara pembayarannya ya, seperti lewat bank, OVO, GoPay, atau Dana. Nah, yang terakhir ada indirect. Indirect ini seperti toko offline atau toko store ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada value proposition. Nah, yang pertama di sini ada newest, jadi produk berbahan alami dan organik yang berasal dari Lampung. Yang kedua ada performance, jadi itu ada tester customer-nya, itu seperti apa. Yang terakhir ada customization, jadi produk kita ini sesuai dengan ukuran, terus dapat dijangkau sama konsumen juga gitu.
Nah, untuk key activities ini ada 6 ya. Yang pertama ada memproduksi produk masker organik dari kopi Lampung. Yang kedua ada mengemas. Yang ketiga melabelkan nama barang. Yang keempat ada memasarkan produk. 5 promosi. 6 mengirimkan produk ke customer. Nah, selanjutnya ada key research. Key research ini ada, yang pertama ada aset fisik, jadi itu kantornya. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual, jadi seperti merek usaha, hak paten, copyright, database customer, informasi rahasia perusahaan. Selanjutnya ada human atau tenaga kerja. Yang terakhir ada finansial, jadi sumber daya keuangannya. Selanjutnya ada key partner. Nah, key partner ini ada seperti toko grosir, mitra online, reseller, dan dropshipper, terus menjual kepada toko retail. Selanjutnya ada cost structure. Nah, di cost structure ini yang pertama ada penyediaan alat pengolahan masker organik. Yang kedua ada penyediaan bahan baku, penyediaan bahan pengemasan, penyediaan gaji administrasi dan pengantaran. Selanjutnya ada menghitung anggaran promosi, satu seperti grand opening, kalau enggak pekan promosi. Yang terakhir ada persiapan biaya endorsement. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream. Yang revenue stream itu yang pertama ada membuat spanduk dan memberi nama yang unik agar mudah dikenal dan diingat di masyarakat. Yang kedua ada promosi aktif di media sosial. Jadi pembeli ini merasa tertarik untuk membeli produk yang kita buat. Yang ketiga ada pelayanan yang baik serta respon dengan cepat pertanyaan dari calon pembeli. Yang terakhir ada kualitas. Kualitasnya ini dari masker kita dan kemasan yang baik. Jadi dari keempat elemen tersebut itu bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan pendapatan. Oke guys, thank you for watching. Jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran bisa langsung ke email saya arinadasika77@gmail.com. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.